Selamat siang semua. Kembali lagi sama saya Kadafi. Hari ini bersama produk-produk RNW, HNW, dan Alko. Hari ini saya membawakan materi putu Belanda coklat vanila. Untuk produk-produk RNW, HNW, dan Alko yang saya pakai, maizena Alko. Ini untuk buat flanya, untuk fillingnya putu Belanda. Kenapa saya pakai maizena ini? Karena warnanya putih, dia murah, cuman nggak murahan seperti yang beredar di pasaran, ada yang warnanya mangka. Bahan kedua saya pakai coklat bubuk Alko. Kenapa saya pakai coklat bubuk Alko? Karena di dalam coklat bubuk ini sudah ada perisa vanila, perisa coklat, sama perisa susunya, dan dia terbuat dari butir coklat asli, biji coklat, bukan dari kulitnya. Saya pakai cream of tartar untuk mengembangkan putih telurnya, dan juga saya pakai baking powder untuk menunjang mengembang cake-nya nanti. Oke, kita mulai. Untuk membuat flanya, kita buat flanya dulu. Bahan-bahannya adalah 100 gram coklat putih, susu 360 ml atau 360 gram, gula pasir 50 gram, garam 2 gram. Saya pakai maizenanya 35 gram. Saya juga pakai perisa vanila Alko agar menghilangkan bau telur di flanya. Kuning telur, kita buat flanya dulu. Masukkan susu cair, gula pasir, dan garam. Kita ambil susunya 2 sendok. Ini saya bikin setengah resep, jadi saya ambil 2 sendok. Kalau bikin satu resep, ambil 4 sendok untuk dicampur ke kuning telur. Tujuannya apa? Kalau saya campur dulu susunya sedikit ke kuning telur, agar nanti kalau kuning telurnya dimasukkan ke adonan yang panas, dia nggak mateng, dia bisa nyampur sama cairannya. Saya timbang maizenanya 35 gram, karena setengah resep saya timbang 18 gram. Ambil lagi susunya 2 sendok makan lagi buat campuran maizenanya, agar dia tidak berbentuk serbuk, dia lebih cair, nanti mudah dicampurkan ke cairannya. Sudah tercampur semua, rebus susu, gula, putih telur, garam, susu, gula, coklat putih, dan garam. Direbus sampai coklatnya leleh. Ada pertanyaan Chef dari Nuke Robianto. Ya. Chef, kalau dicetakan sus bunga bisa nggak? Sus bunga? Iya, SOS bunga, sus bunga bisa nggak? Cetakan sus bunga. Cetakan yang kayak gimana, Bu? Ini hari ini saya pakai cetakan seperti ini. Ini yang sudah bisa dibakar, jadi nggak perlu cetakan-cetakan lagi. Kalau pakai yang stainless itu, yang aluminium itu, boleh pakai cup biasa yang kertas. Jadi pakai cetakan terus dikasih kertas cup,
boleh, tergantung selera. Saya juga pakai yang kecil nanti. Coklat putihnya udah larut, tambahkan kuning telurnya sambil diaduk. Tunggu sampai mendidih dulu. Ini chef, ada keterangan dari Nuke Robianto. Aluminium bentuk bunga maksudnya chef. Boleh Bu, pakai cetakan aja boleh, terus dilapisin kertas agar nggak nempel di cetakannya. Pakai cup kertas yang biasa itu. Sudah mendidih, masukkan maizenanya. Sambil aduk terus, dia akan menggumpal, mengental. Sudah mengental gini, biarkan dingin, tambahkan vanila alko. Hilangkan bau amis telurnya. Lalu biarkan dingin. Nanti kalau dingin dia akan seperti ini. Jadi seperti isinya sus. Setelah polanya jadi, kita bikin adonan cake-nya. Kita siapkan dulu tepung. Tepungnya ini 220 gram. Coklat bubuknya 20 gram. Ini saya bikin setengah resep jadi 10 gram. Tepungnya 110 gram. Susu bubuknya 15 gram. Satu resepnya. Terus baking powdernya 1 gram. Campur dulu. Chef, ada pertanyaan. Ya. Kira-kira kalau tidak menggunakan fla itu bisa diganti dengan apa ya? Fla instan boleh, pakai fla instan itu boleh. Ini kan saya ngajarin yang pakai fla manualnya. Fla manual pun bermacam-macam, juga ada yang pakai maizena, ada yang juga pakai tepung. Ini terserah, asal bentuknya fla. Berarti selain fla tidak bisa ya? Iya. Margarin, ini saya pakai margarin. Ini beratnya 165 gram margarin. Terus telur, kuning telurnya saya campur margarin, nanti putih telurnya saya campur dengan cream of tartar sama gula halus. Ini setengah resep, pakai 2 butir telur, margarinnya berarti 85 gram margarin. Terus garam, masukkan ke dalam putih telur.
Gula halus 90 gram, ini setengah resepnya 90 gram, jadi kalau satu resepnya berarti 180 gram. Sama cream of tartarnya 1 gram. Chef, kalau tidak menggunakan cream of tartar itu kenapa ya? Apakah berpengaruh terhadap hasilnya atau seperti apa? Cream of tartar fungsinya untuk menguatkan putih telur, jadi agar putih telurnya mengembang dan nggak mudah turun. Dia juga membantu baking powdernya untuk mengembangkan cake-nya nanti di hasilnya. Oke, kita mixer dulu yang putih telurnya dulu. Putih telur, gula, cream of tartar sama garam kita mixer dulu. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari Bu Nuke Robianto. Kecepatan berapa chef saat mixer? Saya pakai kecepatan paling tinggi. Ini kebetulan mixernya sampai 5, saya pakai sampai 5. Oke, berarti yang paling tinggi Iya. dari mixer itu. Udah berbentuk mereng seperti ini, udah ngembang, dia nggak jatuh. Sudah putih telur, kita mixer margarin sama kuning telur. Saya tambahkan perisa black forest, perisa dark coklatnya Alko, karena cake-nya coklat. Kenapa saya mixer putihnya dulu baru ke kuningnya? Karena kalau kuning di margarinnya putih telurnya rusak karena bekas dari margarin akan membuat putih telurnya rusak dan nggak ngembang. Jadi usahakan di mixer putih telurnya dulu, baru margarinnya sama kuning telur. Jadi nggak apa-apa kalau bekasnya putih telur dibuat mixer margarin, itu nggak apa-apa. Di mixer sampai margarinnya pucat, bentar aja. Sudah selesai, masukkan campuran tepung tadi ke dalam margarin, aduk. Chef, ada pertanyaan. Kalau misalkan ingin mencampurkan choco chip itu pada tahap yang bagaimana supaya tercampur dengan adonan? Coklat chip kalau mau dicampur dengan adonannya, setelah ini semua tepung sama margarin dan putih telur tercampur semua, baru campurkan coklat chip biar dia nyatu sama adonan. Ya. Setelah tepungnya masuk, ambil sedikit putih telur, masukkan
Jadi masukkan tepung, campuran tepung dan putih telurnya bergiliran. Tepung dulu ke putih telur, kembali lagi ke tepung. Kalau dimasukkan tepung dulu semuanya atau putih telur dulu semuanya, apakah berpengaruh? Iya, karena kalau terlalu padat nanti putih telurnya yang rusak, cepat rusak, foamnya hilang. Sudah selesai, jadi kita punya dua adonan dan adonan cake, tinggal penyelesaiannya aja. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Chef, ada pertanyaan. Iya. Tekstur putu Belanda dengan kue putu tradisional Indonesia itu apa sih bedanya, Chef? Kalau putu Belanda kan di oven, ada putu ayu juga yang tradisional itu dikukus, dia pakai tepung terigu juga, cuma dikukus. Jadi teksturnya kayak roti kukus, kayak lapis kukus gitu. Kalau yang putu satunya itu pakai tepung ketan yang ada gula merahnya, kasih kelapa itu, jadi beda metodenya, beda bahannya. Rasanya pun beda. Iya, rasanya juga beda-beda. Karena flanya ini dasarnya masih putih, saya akan bagi 3 warna. Saya kasih warna. Satu saya kasih pewarna hijau alko. Saya kasih 1 tetes saja. Satunya saya kasih warna merah cabai alko, 1 tetes juga. Kenapa pakai pewarnanya alko, Chef? Karena saya pakai pewarna alko karena dia warnanya lebih soft. Kalau pakai yang mau lebih dark, pakai yang warnanya lebih pekat. Kalau alkohol warnanya memang lebih soft. Atau mau dikasih rasa perisa pandan juga bisa. Jadi biar nggak cuma warnanya aja. Sudah tercampur, masukkan ke dalam piping bag plastik contong. Yang satu saya kasih pewarna kuning alko. Sekarang ke penyelesaiannya, masukkan adonan cake-nya ke dalam plastik itu juga. Terus semprotkan
Pertama di dasarnya, kemudian di sampingnya. Jadi nggak usah sampai ke tengah, sampingnya aja, sampai dia ke atas. Sudah seperti ini, semprotkan flannya di tengah. Lalu rapikan. Seperti ini. Semuanya sama. Di dasar dulu, kemudian di tepiannya sampai ke atas. Lanjutkan terus sampai habis. Yang kecil pun sama, sedikit aja di bawah, terus di sampingnya gini, muter sampai ke atas. Setengah resep ini jadi berapa cup, Chef? Kalau setengah resep yang gede seperti ini kurang lebih jadi 5. Kalau yang kecil ini kurang lebih jadi 8. Chef, ada pertanyaan. Iya. Kalau pakai gula palm itu kira-kira bisa atau enggak ya? Bisa di adonan cake-nya. Jadi di waktu ngaduk putih telur tadi itu di mixer pakai gula palm, bukan gula halus. Oh, okay. Jadi waktu mixer putih telur ya? Iya. Kalau kita oven, saya pakai suhu 180 derajat. Kalau oven seperti itu kan bawah aja, pakai 180 derajat. Pakai oven deck pun sama, atas bawah 180-180. Mixer selama kurang lebih 25-30 menit sampai dia matang. Sampai di sini. Nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi dalamnya dalamnya akan seperti ini. Jadi flannya sampai ke bawah. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan dari Nuke Robianto. Iya, Ibu Nuke. Kalau oven tangkring suhu berapa ya? Sama Ibu, 180 derajat. Oven tangkring kan juga pakai api bawah aja, kayak seperti ini juga api bawah aja. Sama 180. Chef, ada pertanyaan. Kalau untuk bahan flat tidak memakai coklat batang, itu apakah bisa ya? Nggak pakai coklat batang boleh, tergantung mau dijual dengan harga berapa. Coklat batangnya di skip aja, biar bisa dijual lebih murah.
Ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri kelas hari ini. Jangan lupa selalu menggunakan produk Hanway, Alco, dan RW. Jangan lupa juga share ke yang lainnya agar semakin banyak peserta kelasnya. Untuk hari Kamis bersama Pak Joko dengan materi yang lain. Ikuti terus live kami dan semoga ilmu yang kita berikan bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian. Terima kasih, selamat siang. Siang.